Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Dini Nur Anasya Suirman dengan NIM PO 713203251053. Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sistem pembuluh darah yang dimana diantaranya yaitu ada arteri, vena, dan kapiler, serta menjelaskan letak dari arteri, vena, dan kapiler. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem pembuluh darah. Sistem pembuluh darah adalah jaringan saluran atau pembuluh dalam tubuh yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sistem pembuluh darah ada tiga. Yang pertama arteri yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung, umumnya kayak oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Yang kedua vena, membawa darah kembali ke jantung, umumnya kayak karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Yang ketiga kapiler, pembuluh darah sangat kecil, tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan limbah antara darah dan sel. Baik, di sini saya akan menjelaskan letak-letak arteri. Yang pertama ada arteri karotis yang terletak di leher dan kepala yang berfungsi untuk menyuplai darah yang kaya akan oksigen ke kepala dan leher. Yang dimana arteri karotis eksternal menyuplai darah ke wajah, kulit kepala, dan leher. Sedangkan arteri karotis internal menyuplai darah ke otak dan sebagian besar ke kepala. Yang kedua, arteri korotis komunis yang terletak di kedua sisi leher dan kepala yang berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen dari jantung ke kepala dan wajah, di mana arteri ini akan bercabang menuju arteri karotis interna dan eksternal. Yang ketiga, ada arteri brachiosefalika yang terletak di sisi kanan tubuh yang muncul dari lengkung aorta atau bagian atas aorta yang melengkung, yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke lengan kanan, kepala, dan leher. Yang keempat, arteri subclavia terletak di bawah klavikula dan berada di atas tulang rusuk pertama. Arteri ini dibagi jadi dua, yaitu subclavikula kiri dan kanan, di mana arteri subclavikula kiri ini langsung keluar dari lengkung aorta, sedangkan kanan keluar dari arteri brachiosefalika yang merupakan cabang pertama dari lengkung aorta. Arteri ini berfungsi untuk menyuplai darah ke tubuh bagian atas, yaitu lengan, leher, dan kepala. Selanjutnya, arteri pulmonalis terletak di jantung. Dari jantung arteri ini berjalan ke atas dan ke kiri, lalu bercabang menjadi dua bagian, yaitu satu menuju paru-paru kanan dan satu lagi menuju paru-paru kiri, berfungsi untuk mengangkut darah yang kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru untuk proses pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Yang keenam, ada arteri hepatik yang terletak di bawah diafragma yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen ke organ hati. Yang ketujuh, arteri aksilaris terletak dan membentang di daerah ketiak yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke bagian lateral dada, ketiak, dan ekstremitas atas. Selanjutnya, arteri brachialis terletak di lengan atas bagian dalam berfungsi untuk memasuk darah ke seluruh lengan dan tangan, serta sering digunakan untuk mengukur tekanan darah. Selanjutnya ada arteri renalis, terletak di samping tulang belakang, berfungsi membawa darah yang kaya oksigen ke ginjal. Selanjutnya ada arteri iliaka komunis, terbagi menjadi dua, yaitu arteri iliaka internal dan eksternal. Arteri iliaka internal terletak di bawah rongga perut dan pelvis yang berfungsi mengalirkan darah ke area punggul, tungkai, dan organ reproduksi. Dan arteri iliaka eksternal berfungsi mengantarkan darah kaya oksigen dari punggul ke tungkai bawah sekaligus memberikan cabang kecil ke otot dinding perut bagian bawah.
Selanjutnya ada arteri radial terletak di pergelangan tangan di sisi ibu jari berfungsi untuk mengalirkan darah di pergelangan tangan terutama ke ibu jari dan jari telunjuk. Selanjutnya ada arteri ulnar terletak di lengan bawah dekat jari kelingking berfungsi untuk mengalirkan darah ke telapak tangan dan jari-jari tangan. Selanjutnya ada arteri iliaka terletak di daerah panggul berfungsi mengalirkan darah ke ekstremitas bawah. Selanjutnya ada arteri profunda atau deep femoral artery terletak di paha bagian dalam berfungsi untuk menyuplai darah ke otot paha bagian dalam. Selanjutnya ada arteri femoral terletak di paha berfungsi untuk menyuplai darah ke tungkai bawah. Selanjutnya ada arteri politeia terletak di belakang lutut berfungsi untuk menyuplai darah ke tungkai bawah. Selanjutnya ada arteri peroneal terletak di betis sisi luar atau lateral berfungsi untuk menyuplai darah ke otot betis. Selanjutnya ada arteri tibial posterior terletak di betis bagian belakang berfungsi menyuplai darah ke telapak kaki dan betis belakang. Yang terakhir ada arteri tibial anterior terletak di tulang kering bagian depan berfungsi menyuplai darah ke tungkai depan dan kaki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan letak-letak dari vena. Yang pertama ada vena yang terletak pada kepala dan leher, yaitu vena jugularis interna dan eksterna yang berfungsi mengalirkan darah dari otak, wajah, dan leher kembali ke jantung. Selanjutnya, ada vena yang terletak pada bagian dada dan lengan. Yang pertama ada vena subclavia dari lengan ke dada. Yang kedua ada vena brachialis, basilika, dan cephalika mengalirkan darah dari lengan dan tangan. Yang ketiga, vena cava superior adalah vena besar yang mengumpulkan darah dari kepala, leher, dada, dan lengan ke jantung. Selanjutnya ada vena yang terletak pada bagian perut dan panggul. Yang pertama ada vena hepatica dari hati, vena renalis dari ginjal, dan vena iliaca interna eksterna dari panggul dan tungkai bawah, serta vena cava inferior, vena utama yang membawa darah dari bawah tubuh ke jantung. Selanjutnya ada vena yang terletak pada bagian tungkai bawah. Yang pertama ada vena femoralis. Vena ini terletak pada vena utama paha. Yang kedua ada vena saveana, magna, dan parva, vena panjang di permukaan tungkai dari kaki sampai pangkal paha. Yang ketiga ada vena poplitea, terletak di belakang lutut. Selanjutnya ada vena tibialis, anterior dan posterior dari betis dan kaki. Selanjutnya ada vena dorsalis, dorsalis pedis, dan plantar dari telapak dan punggung kaki. Sedangkan letak dari kapiler ada hampir di seluruh jaringan tubuh, kecuali pada jaringan yang tidak punya pembuluh seperti kornea mata, rambut, kuku, dan tulang rawan. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai letak-letak arteri, vena, dan kapiler. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.